Terima kasih Bapak, kami percaya pagi hari ini adalah waktu yang terindah. Tuhan akan memberkati hidup kami dengan mana dari surga. Tuhan akan bersabda, berfirman kepada kami. Dan izinkan kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dan bertemu dengan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkata dengan perkataan-perkataan yang akan memberikan kehidupan bagi kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami. Urapi kami semua. Minta roh hikmat dan doa dan pengertian dari surga curahkan kehidupan kami. Kami buka hati kami ke Tuhan untuk kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau ngajak kita buka firman lagi saudara. Saya akan melanjutkan dari hari Jumat, Sabtu saya sampaikan soal pemulihan hati. Bagaimana hati itu dikatakan penuh dengan kelicikan, penipuan, dan banyak orang ya seringkali mengalami kekecewaan, ada luka-luka di hati, ada kepahitan, saudara, ya, dan orang susah untuk mengalami kelepasan. Kenapa? Karena tidak mengerti akan prinsip-prinsip firman Tuhan, ya, yang Tuhan mau kerjakan kehidupannya dan Tuhan menyembuhkannya, saudara. Kemarin saya sampaikan bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang seperti itu. Yang pertama saudara, ya Tuhan akan membangun orang itu. Dengan cara apa? Dengan firman-Nya. Ya, untuk apa? Firman-Nya itu sebagai nutrisi, firman-Nya itu sebagai juga benteng untuk melindungi sasaran dari apa orang-orang luka-luka yang akan mungkin terjadi dari orang-orang di sekitar mereka saudara, seperti itu. Dan firman-Nya itu juga akan menyembuhkan, membangun orang seperti itu saudara. Ya, nah tapi hal yang kedua yang saya mau sampaikan, saya ambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Ya, ini kisah menceritakan bagaimana orang yang bernama Yefta, dia juga mengalami luka kepahitan saudara. Bahkan orang-orang yang melukainya saudara bukan orang-orang jauh, tapi orang di sekelilingnya, orang yang dekat, yaitu keluarganya saudara. Namun sebelumnya saya mau ngajak saudara baca dulu Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 mulai. Ya. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ini PSK saudara ya. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istrinya Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Mungkin saudara, bapaknya Yefta ini bernama Gilead itu punya istri dulu, tapi belum punya anak saudara. Akhirnya ya Gilead ini menikah dengan seorang PSK, ya, tidak dituliskan namanya siapa saudara. Tentu ini nama mungkin disebut itu Mama Yefta. Ya kan, ya anaknya saudara. Jadi Yefta itu anak sulungnya dari orang yang bernama Gilead saudara. Nah ketika Gilead sudah mulai bertambah besar, namun juga ternyata mama tirinya ya juga melahirkan saudara, seperti itu. Ini biasanya ada di istilah dalam kehidupan masyarakat biasanya apa ya, kalau sekarang sih nggak boleh dilakukan ya, kawin 2 kali kan, tapi maksudnya ini ada anak lahir kemudian bisa memancing anak yang lain saudara untuk lahir saudara, seperti itu ya. Nah saudara, dikatakan begini, begitu tumbuh saudara, mereka sudah tahu, mengerti. Akhirnya Yeftanya diusir. Mereka berkata, kamu tidak akan mendapatkan, artinya ada warisan, ada milik pusaka dari Gilead itu, dan tidak akan pernah dibagikan ya kepada Yefta, karena Yefta itu ya lahir dari istri yang tidak sah sepertinya saudara, ya dari perempuan sundal seperti itu. Ayat ketiga dikatakan begini, maka larilah Yefta dan dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Lihat, kalau orang sudah mulai broken home, kepahitan dan kecewaan, pasti pergaulannya akan menjadi pergaulan yang rusak. Ya ini dia bergaul dengan para perampok, para petualang-petualang, preman-preman di pasar saudara, seperti itu ya. Tapi
tetap Tuhan punya rencana buat orang ini untuk memulihkan kehidupannya, saudara. Ayat keempat, beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Nah, ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Jadi bukan hanya keluarganya, bukan hanya saudara-saudaranya yang mengusir, tapi juga semua tua-tua, semua para pemimpin, ya, dari golongan Gilead itu, saudara, mengusir Yefta ini seperti, saudara, ya. Nah, lalu dikatakan begini, mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkata para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Nah, perhatikan ayat 11, saudara. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi perhatikan baik-baik, Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, saudara. Nah, ini kisah yang begitu luar biasa, ya. Yefta ini, ya, tadi saya katakan ayahnya bernama Gilead, ya, ibunya seorang perempuan PSK, seorang perempuan sundal alias pelacur, saudara. Nah, Yefta setelah dia dewasa, ya, dia diusir oleh saudara-saudaranya dari istri yang sah bapaknya, saudara. Nah, ini orang yang mengalami kecewa, orang yang tertolak begitu luar biasa, dan dia menjadi orang yang sakit hati, saudara. Hatinya kecewa dengan keluarga dekatnya, dengan saudara-saudaranya, mungkin juga dengan bapaknya, saudara. Karena bapaknya juga tidak dicatat, memperhatikan, melarang saudara-saudaranya untuk tidak melakukan yang tidak baik kepada Yefta ini, saudara. Dan akhirnya ini orang tertolak, orang kecewa, orang luka, masuklah ke dalam pergaulan yang rusak, ya. Tapi orang ini, sekali lagi saya katakan, Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa dari orang ini, ya. Nah, ketika dia bergaul dengan preman-preman, saudara, dan menjadi perampok, saudara, ya. Nah, ini orang ini tetap Tuhan berikan porsi yang begitu luar biasa, ya. Dia menjadi pemimpin dari geng perampok itu, saudara. Nah, untuk orang bisa menjadi pemimpin dari perampok, saudara, ini pasti orang yang sangat disegani, ya. Ini pasti orang yang tanda petik gilanya, saudara, lebih daripada perampok-perampok biasa, sehingga dia bisa menjadi kepala perampok, saudara. Bengisnya mungkin, sangarnya mungkin, jahatnya mungkin seperti itu, ya. Ya, lebih daripada penjahat biasa, saudara. Kenapa? Karena ada kesakitan, ada luka di hati, saudara. Itu membangkitkan satu jiwa yang begitu liar, saudara, yang tidak terkendalikan sehingga orang jadi segan, saudara. Kalau saudara pernah baca kisahnya Mike Tyson, saudara, kenapa waktu dia bertanding, dia begitu luar biasa tandingan, saudara, sehingga musuh-musuhnya seringkali ditaklukkan, saudara. Dia pernah cerita, karena dia sangat benci bapaknya. Setiap kali dia berkata, saya melihat semua petarung-petarung melawan saya melihat seperti papa saya ingin menghabisi, saudara. Dan itu muncul sebuah kekuatan, walaupun itu jahat, saudara, tapi itu membawa sebuah kekuatan, saudara. Nah, sama seperti Yefta ini, saudara, kepahitan selalu mengeluarkan sebuah energi. Tentu ini energi yang merusak sebenarnya, ya. Tapi apapun itu, Tuhan bisa mengubahkannya untuk memenuhi rencana dan panggilan, saudara. Lalu kemudian diceritakan terjadi serbuan, ya, ada orang-orang Amon melawan orang-orang Israel. Kenapa, saudara? Ya, karena memang pada waktu itu orang-orang Israel seringkali melakukan perlawanan atau peperangan melawan musuh-musuhnya, seperti itu. Nah, karena orang-orang Israel terjepit, saudara, maka tua-tua Israel datang meminta Yefta kembali supaya bisa menjadi pemimpin mereka,
Memimpin orang Israel untuk berperang melawan orang-orang Aman, saudara. Nah, ini orang sudah tertolak, hatinya sakit, kecewa, saudara, tapi diminta kembali untuk menjadi pemimpin. Dan akhirnya Yefta ini setuju, dia kembali, ya. Tapi apa yang dia perbuat, saudara? Ayat 11 tadi yang kita baca, saudara. Dikatakan begini, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mispa, saudara. Dalam terjemahan lainnya, saudara, dikatakan dia mengucapkan, dia menyampaikan semua perkara yang pernah dia alami, saudara. Dia ceritakan kepada Tuhan bagaimana dia ditolak, bagaimana dia diusir, bagaimana dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, sehingga dia mengalami kecewa dan sakit hati, saudara. Dan dia berkata, sekarang Tuhan, mereka minta aku lagi untuk pimpin mereka. Dia sampaikan, dia ucapkan, ya, semua yang pernah dia alami, luka-luka itu, dia ngomong sama Tuhan. Di hadapan Tuhan dia sampaikan semuanya. Alkitab mencatat ini, saudara. Dan ini tidak banyak anak-anak Tuhan berbuat. Seringkali orang sakiti kita, kita berkata, aku ampuni dia. It's okay, itu udah benar. Tapi ada banyak kasus kita perlu lakukan seperti yang Yefta lakukan, saudara. Ketika saudara terluka dan hatimu, saudara, ya, sulit untuk mengampuni, saudara mengampuni tapi masih teringat-ingat terus gitu kan. Orang yang berbuat salah kepada saudara, orang yang melukai hati saudara, ya, saudara mungkin berkata, Tuhan, Engkau tahu hatiku terluka, Engkau tahu hatiku itu hancur, Engkau tahu hatiku itu pahit, kecewa seperti itu. Aku mengampuni orang itu karena orang itu sudah berbuat salah kepadaku. Tapi kenyataannya ada banyak orang tidak pulih. Kenapa? Karena jarang menceritakan kepada Tuhan secara detail, ya, peristiwa-peristiwa luka-luka itu bagaimana terjadi kepada Tuhan, saudara. Saudara harus belajar. Kalau saudara adalah orang yang sulit untuk melupakan, sulit untuk mengampuni, saudara, ya, maka saudara harus belajar prinsip ini, menyampaikan secara detail perkara yang saudara alami lewat doa kepada Tuhan. Yefta, dia menyatakan seluruh perkaranya kepada Tuhan, saudara. Ini sama peristiwa ini, saudara. Halnya ini, ketika saudara datang kepada seorang dokter, ketika saudara sakit, ya, kalau saudara nggak ceritakan secara detail apa yang saudara alami, ya, sakitnya mulai dari mana, sejak kapan, ya, gejalanya seperti apa. Mungkin saudara habis makan apa, lakukan apa, saudara nggak jelaskan secara detail gejalanya, maka dokter kemungkinan besar tidak akan bisa mendiagnosa sakit saudara dengan tepat, saudara. Ya, karena dia harus tahu dulu ini muncul dari mana. Ya, kalau kepalaku ini sakit terus, ya kan? Oh, mungkin terlalu banyak berjemur. Coba ngejelasin seperti itu, ya kan? Dia akan mendiagnosa, oh, bapak harus istirahat, ibu harus istirahat, saudara harus istirahat. Tapi karena pikiranmu itu banyak memikirkan, stresnya, dan itu membuat serap-serapnya tegang, karena dia tidak tahu saudara stres, ya kan? Dia hanya saudara kasih minum obat, istirahat seperti itu, tapi saudara tidak menguraikan bahwa itu gejalanya muncul karena saudara stres, banyak pikirannya, maka dia tidak bisa mengarahkan, memberikan nasihat saudara untuk saudara jangan berpikir hal-hal yang membuat saudara stres itu. Mungkin dia berpikir saudara istirahat aja seperti itu, minum obat, ya. Nah, sama halnya ketika seorang konseling, ya, ketika ditanya oleh konselor, saudara, maka ketika orang itu bisa menceritakan secara detail apa yang dia alami, semua keluhannya, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, saudara, biasanya orang-orang seperti itu ketika di konseling dia bisa mengutarakan semuanya. Biasanya setelah dia keluarkan unek-uneknya, saudara, dia akan merasa plong.
Saya biasa kalau ketemu sama orang-orang seperti itu, biarkan dia ceritakan panjang lebar. Nah, habis itu selesai, dia rasa plong, saudara. Saudara, seperti itulah yang Yefta lakukan. Dia sampaikan semua perkaranya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara ingin sembuh total, saudara harus belajar terbuka dengan Tuhan. Ceritakan semua detil-detil yang saudara ngalami, ya, perlakuan yang saudara alami, hal-hal yang membuat saudara kecewa, ceritakan, gak apa-apa saudara. Ya. Tapi kenapa nggak semua orang bisa seperti itu ya? Ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya itu nggak suka orang itu loh. Dia sudah ngomong begini, akibatnya begini. Saya rasanya saya itu nggak bisa terima. Dia nggak bisa ngomong sama Tuhan, nggak bisa curhat sama Tuhan. Kenapa? Karena ada satu hal, saudara. Dia tidak terbuka sepenuhnya dengan Tuhan. Kenapa orang tidak bisa terbuka sepenuhnya dengan Tuhan? Nah ini, buka Mazmur 62 ayat 9. Terakhir saudara, saya ngajarkan prinsip ini kepada saudara. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini. Atau di kitab Alkitab elektronik saudara, itu ayat ke-8. Dikatakan begini. Percayalah kepadanya. Apa saudara? Setiap waktu. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Jadi bukan kadang-kadang, tapi setiap waktu. Terus curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat pelindungan kita. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita saudara, supaya kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Memang terkadang kita perlu cerita sama manusia, kepada pasangan kita, kepada orang yang lebih rohani mungkin, orang yang lebih bijak, orang yang bisa kita anggap bisa menuntut kita seperti itu. Tapi Alkitab mengajarkan kita, curahkan isi hati kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Namun saudara, kenapa seringkali kita cari orang untuk menceritakan, mencurahkan isi hati kita saudara? Karena kita tidak setiap waktu percaya kepada Tuhan. Masalahnya saudara, kalau lagi down imannya, mau jauh dari Tuhan, mau ngomong sama Tuhan, ya rasanya kok Tuhan itu gak ada ya, gak merasakan dia. Rasanya kok Tuhan itu gak ada gitu loh. Jadi kurang percaya saudara. Akhirnya cari orang dengan harapan siapa tahu orang bisa memberitahu jalan keluarnya seperti saudara. Tapi kalau kita belajar prinsip firman Tuhan ini, ya, kita bisa setiap waktu percaya kepada Tuhan. Maka kata pemazmur ini saudara, ya, aku akan curahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Maka saudara, ketika saudara tertekan saudara, dilukai, dikecewakan saudara, belajarlah ceritakan secara detail kepada Tuhan. Bukan hanya ketika saudara dilukai, apapun peristiwa saudara alami. Tuhan, hari ini kok rasanya kok, aduh, saya ini kok emosi ya. Tuh kok saya gak tahan, gak sabar ya dengan orang seperti itu. Aduh, hari ini kok pekerjaannya banyak sih. Nah, ngomong sama Tuhan, saudara. Kalau saudara bisa melakukan seperti itu akan banyak menolong saudara. Ingat, kalau saudara secara ilmu psikolog saudara, orang yang sering kali keluarkan semua unek-uneknya, itu dia akan plong hatinya saudara. Tidak simpan sesuatu. Dan orang yang itu orang yang extrovert. Kalau orang introvert saudara, seringkali itu bisa jadi bom atom, bom waktu saudara, menghancurkan hidupnya saudara. Kenapa ada orang sampai bunuh diri? Karena dia simpan sendiri saudara, nggak keluarkan. Mau cari orang nggak ada orang, dia simpan sendiri. Dia merasa orang tidak peduli kepada dia. Nah, coba kalau kita belajar prinsip firman ini, bahwa Tuhan peduli kita, Tuhan siap dengarkan curhat kita saudara. Maka kita setiap waktu bisa utarakan hati kita kepada dia. Ingat, Yesaya mencatat dia itu adalah penasihat ajaib. Kata penasihat itu dalam bahasanya counselor. Jadi dia setiap waktu bisa konseling sama kita. Dan kita bisa konseling sama dia saudara. Kita bisa tanya kepada dia, kita bisa ngomong sama dia. Manfaatkan itu, karena dia pribadi memang menyatakan dia siap untuk mendengarkan semua curahan hati kita saudara. Nah kalau kita bisa melakukan seperti itu, maka hidup kita akan tertolong banyak saudara.
Ya, jadi hal yang pertama kita harus terima firman-Nya dulu supaya dia bisa memimpin kita. Nah, firman-Nya hari ini mengajar kita, dia akan membangun hidup kita, saudara. Lalu kemudian kalau kita belajar terbuka, mencurahkan isi hati kita, maka hidup kita akan mengalami pemulihan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan curhat di Facebook, jangan curhat di grup WA, jangan curhat dengan status-status saudara. Ya kan? Ngomong sama Tuhan. Amin. Haleluya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara. Besok kita akan melanjutkan lagi saudara. Saya berharap step by step ini, prinsip-prinsip firman Tuhan ini akan menolong kita. Tahun ini doa saya, semua jemaat Tuhan, semua yang saudara mendengar saya, itu tidak ada yang sakit hati lagi. Semua akan hilang dari kecewaan. Gak ada kecewa lagi. Saya berharap tahun ini tahun pembebasan buat kita. Tahun dimana kita bertumbuh dengan kuat, tertanam lebih dalam, berbuah lebih lebar lagi di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita akhiri Mesbah Fajar kita pagi hari.